Nah, berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang konstruksi dari suatu program. Ya, konstruksi program. Nah, konstruksi program itu ada tiga konstruksi utama di dalam program. Jadi ada tiga konstruksi program. Yang pertama kita kenal sebagai sequence atau urutan. Yang kedua kita kenal sebagai selection atau pemilihan. Dan yang ketiga adalah pengulangan. Iteration atau repetition. Di dalam program, di dalamnya sebenarnya hanya ada tiga konstruksi utama. Ada sequence, selection, dan iteration, ya, pengulangan. Ini terbalik nulisnya. Oke. Sequence adalah satu konstruksi program yang normal saja. Seperti tadi kita sudah mengenal tentang membuat algoritma untuk program menghitung keliling dan luas dari suatu persegi panjang. Kita pertama kali membaca data panjang, kemudian membaca data lebar, kemudian keliling diisi adalah 2 kali panjang tambah lebar. Luas adalah panjang kali lebar. Nah, ini adalah konstruksi yang disebut dengan sequence, urutan. Pertama lakukan ini, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah proses. Sequence itu, urutan itu selalu dieksekusi dari baris paling atas ke bawah. Jadi urutannya seperti ini, dari atas ke bawah. Nah, ini kita baru melakukan proses untuk membaca data, kemudian melakukan pengolahan. Nah, untuk mengeluarkannya pakai write, mengeluarkan kelilingnya, write K. Ini nilai kelilingnya, write L, luasnya. Nah, ini algoritmanya, algoritma untuk menghitung keliling dan luas dari persegi panjang. Data panjang dan lebarnya dibaca dari alat input atau keyboard. Nah, ini tentang sequence. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan tentang konstruksi program sequence. Nah, setelah kita mempelajari ini, maka berikutnya adalah kita sedikit berlatih tentang bagaimana membuat algoritma untuk menukar isi dua buah variabel. Menukar isi dua buah variabel. Maksudnya begini. Saya punya variabel A diisi dengan 7, B diisi dengan 5. Kalau saya tulis write A, berarti yang ditampilkan di output adalah 7. Write B
maka yang dituliskan di output adalah 5. Nah, ini adalah yang seperti ini. Nah, saya ingin bagaimana membuat algoritma yang kalau saya write A isinya menjadi 5, write B isinya menjadi 7. Nah, berarti di sini ya, di antara ini kita harus ada proses menukar, mempertukarkan di sini. Mempertukarkan isi A dan dengan B. Nah, bagaimana algoritmanya untuk mempertukarkan isi A dengan isi B? Sehingga pada saat menuliskan write A diisi dengan write B, itu adalah terbalik isinya. Yang tadinya isinya A menjadi isinya B, yang isinya B menjadi isinya A. Nah, ini bagaimana ininya algoritmanya untuk menukarkan ini. Nah, oke, kita lihat di sini, maka kita kan bisa melihat untuk menukarkan ini berarti kita perlu satu variabel tambahan sebagai penampung. Jadi mempertukarkan A dengan B adalah kita perlu mempunyai variabel C misalnya. C diisi dengan B. Jadi isi B kita salingkan ke C. Kemudian isi B diganti dengan isi A. Nah, setelah itu A diisi dengan C. Nah, ini adalah algoritma untuk melakukan proses mempertukarkan isi dua buah variabel. Nah, ini adalah proses mempertukarkannya. Berarti kalau kita punya seperti ini, maka yang ditampilkan adalah seperti ini. Nah, proses mempertukarkan ini harus kita hafal. Jadi kita harus selalu untuk menukarkan isi dua buah variabel. Ya, ini algoritmanya. Algoritma yang ini adalah algoritma yang generik, jadi umum digunakan. Nah, kadang-kadang ada juga soal bagaimana kalau datanya numerik, terus kita tidak perlu pakai variabel tambahan. Ada, kita harus melakukan proses penjumlahan dan pengulangan. Tapi kita tidak bahas dulu, karena yang paling penting adalah kita memahami proses yang umum, ya. Nah, ini B-nya ini dimasukkan dulu ke dalam variabel ini, kita salingkan, kemudian B-nya diganti dengan A diganti dengan C. Jadi prosesnya adalah kita salingkan dulu, kemudian kita ganti gitu ya, seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini adalah algoritma dasar yang programmer ini sudah ada di luar kepala. Jadi kita benar-benar sudah hafal istilahnya. Oke, ini adalah tentang konstruksi awal ya, tentang konstruksi program yang kita sebut dengan sequence.